Ilhan, Hadir, Bu. Kesha, Hadir, Bu. Mahathir, Hadir, Ibu. Reva, Hadir, Bu. Rival, Hadir, Bu. Novana, Hadir, Ibu. Novia, Hadir, Bu. Nur Alifa, Hadir, Bu. Aulia, Putri Aulia, Hadir, Ibu. Robani, Hadir, Bu. Rashid, Rezi, Hadir, Bu. Sani, Hadir, Ibu. Saung, Hadir, Bu. Sevi, Hadir, Ibu. Talia, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Zahira, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Ibu. Zirhan, Zirhan tidak ada. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan hari ini, pagi ini ya, tentang migrasi kemasan kertas. Namun sebelumnya Ibu mau mengulang pelajaran kita minggu lalu tentang migrasi kemasan plastik. Yang perlu adik-adik ingat ya, dalam interaksi kemasan ini, ada berapa jenis interaksi yang ada antara kemasan dan pangan itu, teman-teman? Coba Ibu mau tanya persamaan persepsi ya, biar kita ulang lagi. Ibu izin off cam ya. Baik. Coba Tiara, kamu sebutkan apa saja jenis interaksi yang ada, Tiara. Tiara. Nggak ada, Mama Bentar, Tiara? Bu. Yang lain, buka-buka catatannya, Ibu akan tanya-tanya nih. Apa aja interaksi yang ada, Tiara? Ada 3 jenis interaksi, tolong kamu sebutkan. Jangan kelamaan, Tiara. Itu yang permeabilitas gitu ya, Bu. Migrasi, permeabilitas sama sorpsi. Permeasi, migrasi dan Iya, itu, Bu. permeabilitas ya. Oke, apa beda permeasi sama migrasi, Tiara? Apa itu permeasi? Cynthia, siapkan. Apa itu migrasi, Cynthia? Robani, apa itu sorpsi? Apa permeasi, Tiara? Bentar, Bu. Permeasi itu zat dari lingkungan menuju ke produknya, Bu. Oke. Jadi yang benar adalah permeasi itu adalah interaksi yang terjadi antara faktor lingkungan, jadi nggak hanya zat ya. Bisa berupa zat seperti air, udara, ya, atau bisa juga yang lain seperti cahaya, atau mungkin mekanik. Mekanik itu seperti apa adanya gesekan, getaran. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang ada di lingkungan yang bisa menyebabkan berpengaruh kepada kemasan ya, kemasan. Ingat, interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan kemasan kita sebut dengan permeasi. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah permeabilitas dari kemasan itu. Jadi dia dipengaruhi oleh permeabilitas kemasan terhadap apa? Terhadap air, terhadap uap air, terhadap udara, dan terhadap cahaya.
serta juga adanya gangguan misalnya debu, kotoran, gesekan, getaran, dan lain-lain. Itu kita sebut dengan permeasi. Oke, sekarang Cynthia. Iya, Ibu. Migrasi apa, Cynthia? Kalau migrasi, proses terjadinya perpindahan satu zat dari bahan pembentukan kemasan ke dalam produk makanan, Bu. Oke, perpindahan senyawa kimia ya, itu bisa berupa senyawa kimia dari penyusun material kemasan itu pasti terbuat dari bahan utama ya, dan bahan penolong serta bahan tambahan. Nah, bagi senyawa kimia yang dia itu berupa monomer, dia akan memiliki kemungkinan untuk berpindah atau berdifusi. Nggak hanya bahan utama, juga ada bahan-bahan seperti bahan aditif lainnya ya, pigmen, pengembang, pemplastis, yang mereka itu ketika berat molekulnya itu rendah, maka dia bisa berdifusi. Jadi perpindahan bahan senyawa kimia yang ada di material kemasan masuk ke dalam bahan pangan. Di dalam migrasi kita kenal dua istilah, adanya food contact substance dan food contact material. Perbedaan food contact substance dengan food contact material adalah food contact substance itu merupakan senyawa kimianya, senyawa penyusunnya. Misalnya, sementara food contact material adalah material kemasannya. Contoh untuk misalnya kertas. Kertas food contact materialnya adalah dia terbuat dari selulosa dan gabungan dari bahan-bahan kimia yang lain yang nanti dia itu bisa juga dilapisi oleh PE atau bisa dilapisi dengan aluminium foil sehingga dia nanti menjadi kemasan pelindung produk tertentu. Nah, food contact substance-nya apa aja? Bisa jadi di situ ada flatalat yang sebagai pemelastis, atau mungkin ada senyawa MOAH, atau ada senyawa-senyawa lain selain dari selulosa, ya ada PE dan lainnya itu yang dia tergabung menjadi satu. Itu food contact material, tapi senyawa penyusunnya itu kita sebut dengan food contact substance. Jadi ada dua istilah di dalam migrasi. Sekarang Robani, Sorpsi apa Robani? Opsi itu ada dua, Bu. Ada pakai B, absorpsi sama adsorpsi. Kalau absorpsi itu si penyerapnya. Kalau adsorpsi itu menempelnya partikelnya ke si absorbannya. Oke, Ibu klarifikasi ya. Jadi gunanya kita tanya jawab itu adalah supaya Ibu tahu sampai mana nih, sejauh mana nih pengetahuan kalian, cara kalian nangkap apa yang Ibu terangin. Jadi apa yang Robani bilang tuh masih kurang tepat. Yang tepat adalah sorpsi ini adalah interaksi yang terjadi antara bahan makanan dengan kemasan. Jadi dia kebalikan dari migrasi. Nah, proses interaksinya itu bisa berupa nanti ada kerusakan ya, yang interaksinya itu bisa berupa dia tuh berinteraksi hanya dari permukaannya saja, permukaan si produk pangannya. Itu kita sebut dengan adsorpsi, kerusak. Dengan ada interaksi antara produk ini dengan kemasan, sehingga terjadi penurunan kualitas mutu pangan. Misalnya kayak apa? Kayak dodol yang hanya dia bagian depan, bagian permukaan atas saja yang ditumbuhi jamur atau kapal. Sementara kalau absorpsi yang B itu penyerap interaksinya itu yang permukaan dalam produk itu berinteraksi dengan kemasannya, dengan lingkungan yang ada di dalam kemasan itu. Sehingga terjadi penurunan pangan sampai ke bagian-bagian dalamnya. Contohnya adalah roti mungkin ya, di mana tumbuh hifa-hifa jamur sampai di bagian setiap lapis dari roti tersebut gitu. Nah, itu adalah sorpsi atau penyerapan. Jadi tiga interaksi ini akan menyebabkan terjadinya penurunan mutu pangan. Penurunan mutu pangan itu terjadi ya bisa menyebabkan apa? Tiga hal. Dia bisa merusak keamanan pangan dari produk tersebut. Yang kedua, dia bisa merusak atau menurunkan kualitas dari si produk itu. Dan ketiga, terjadinya perubahan cita rasa atau organoleptiknya.
Dan ini merupakan 3 hal utama yang tidak boleh terjadi ya, karena sesuai dengan regulasi suatu kemasan dia bisa dijadikan sebagai kemasan pangan kalau dia nggak merusak 3 hal ini ya. Jadi dia nggak boleh melanggar salah satu pun nggak boleh. Kalau itu terjadi maka ini perlu disikapi ya. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke migrasi kemasan plastik. Plastik kita tahu ada 7 kode recycle. 7 kode recycle ini menunjukkan bahwa bagaimana plastik ini komposisinya itu berbeda-beda. Dan nanti pada proses recycle-nya juga akan berbeda-beda. Dan fungsinya juga akan berbeda-beda. Dia digunakan sebagai apa juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kita biasanya kenalnya itu dengan 7 kode ini. Tapi sebenarnya di luar itu banyak sekali jenis plastik, nggak hanya 7 ini aja ya. Oke, yang nomor 1 itu apa? Kode untuk PET atau PETE. PET ini dia juga mengandung apa saja jenis migran yang ada di PET atau PETE ini. Migran itu adalah senyawa yang bisa bermigrasi. Salah satunya ada ftalat juga di situ. Ftalat ini adalah senyawa pemlastis yang ada pada PET. Juga ada senyawa antimoni yang fungsinya juga sebagai pemlastis. Nah, dua senyawa ini nggak bisa jika dia berinteraksi dengan suhu yang tinggi. Maka dia nanti akan melepaskan diri masuk ke dalam produk pangan. Terus ada lagi namanya kode yang kedua apa, teman-teman? HDPE, Bu. DPE, Bu. HDPE ya, HDPE ya. Benar ya HDPE ya. HDPE. HDPE ini dia bisa digunakan berkali-kali. Boleh nggak berkali-kali? Boleh berkali-kali, tapi enggak. Kalau PET hanya 1 kali, HDPE itu boleh 2 sampai 3, tapi nggak boleh sering juga. Perbedaan HDPE dan LDPE terdapat pada berat jenisnya ya, atau density-nya. Nah, LDPE biasa digunakan untuk mengemas kemasan roti ya. Kalau HDPE itu lebih kepada dia teksturnya tebal dan dia opak, opak ya. Banyak digunakan untuk eh, tempat kosmetik, vitamin, untuk tempat apa sampo, sabun, untuk makanan juga ada kayak untuk tempat susu dan susu bubuk gitu ya. Nah, si HDPE ini dia memiliki sebentar, senyawa yang bisa bermigrasi juga. Tapi dia HDPE ini lebih cenderung stabil ya daripada PET. Terus kita kenal yang kode ketiga apa? PP, Bu. Apa? PVC ya? PVC. 3 PVC ya? Iya, PVC, Bu. PVC ini polyvinyl chlorida. PVC ini dia banyak digunakan untuk non pangan ya, tapi ada juga untuk pangan sebagai kemasan juga. Namun dia memiliki kecenderungan untuk bisa bermigrasi itu ada senyawa migrannya adalah vinylchlorida, ada akrilonitril juga ya, yang semuanya juga bisa menyebabkan merusak jaringan saraf ya, juga dia berinteraksi dengan kromosom atau DNA gitu sehingga bisa menyebabkan mutagenik. Terus juga kode yang keempat apa? LDPE. Kode kelima PP. Keenam PS. Polistiren dan ketujuh ada polikarbonat yang ada polikarbonat ini ada 3 kalau nggak salah ya. Pertama itu adalah eh, ASN akrilo apa gitu. Yang kedua adalah nilon, yang ketiga itu lupa deh. Jadi memang kalau polikarbonat ini dia bahan bahan pemlastisnya yang paling jadi sorotan orang itu adalah adanya BPA tadi ya.
BPA ini membuat dia lebih tahan, teksturnya menjadi lebih keras gitu kan ya. Dan tapi dia nggak bisa tahan terhadap suhu yang tinggi ya, tidak makanya kan air galon itu nggak ada yang air panas kan, karena ini air biasa, suhunya suhu biasa gitu. Tapi kalau dia dengan durasi kontak yang lama berinteraksi ada kemungkinan juga terjadi migrasi. Itu yang plastik. Dalam pengujian migrasi itu ada dua cara, ada total migrasi dan ada spesifik migrasi. Perbedaannya adalah kalau kalian menguji total migrasi ini, berarti kita hanya sekedar menguji apakah ada migrasi yang terjadi secara keseluruhan, tanpa kita melihat dia itu migrasi yang merugikan atau tidak. Untuk total migrasi ini memiliki ambang batas nggak boleh lebih dari 20 mg per desimeter persegi atau 60 mg per kilogram berat badan ya. Oke, gitu ya. Terus pengujiannya biasanya menggunakan apa? Simulan pangan. Ada berapa macam simulan pangan, Reva? Coba sebutkan simulan pangan ada berapa? Reva? Ada Reva nggak? Reva? Reva? Nggak ada. Orangnya ada tapi dipanggil nggak ada. Zahira? Iya, Bu. Tolong kamu sebutkan apa itu simulan pangan? Apa itu simulan pangan dan apa aja jenis simulan pangan? Mahathir, tolong Mahathir. Saya, Bu, Zahira. Iya, Zahira. Simulan pangan adalah larutan yang dapat meniru pelepasan komponen dari pangan yang memiliki berbagai karakteristik seperti berair, asam, beralkohol, atau berlemak. Oke, jadi simulan pangan ini adalah larutan yang menyerupai jenis produknya ya. Kalau jenis produknya itu mengandung air, maka kita gunakan apa? Aquades. Kalau dia itu meniru makanan yang beralkohol, apa yang kita pakai larutannya? Etanol 10% ya. Kalau dia mengandung asam, kita gunakan asam asetat 3% dan kalau dia mengandung minyak, maka kita gunakan minyak zaitun. Ada lagi sebenarnya untuk makanan kering ada simulan pangannya tapi Ibu kemarin Ibu nemu ya tapi nanti Ibu coba share ke kalian. Jadi untuk makanan kering juga ada. Nah, untuk simulan pangan A, B, C dan D ya eh, air, alkohol dan asam ya. Kita gunakan metodenya adalah kan sebenarnya untuk migrasi total ini kita metodenya metode gravimetri ya, di mana sampel itu nanti dipotong 2,5 cm panjang 2,5 cm, lebarnya 2,5 cm, habis itu dimasukkan ke dalam larutan simulan pangannya. Dia dijepitkan dengan kawat penjepit dengan kawat apa namanya tuh kawat spiral gitu ditaruh di gelas beker nanti dia direndam. Nah, sebelum dia direndam nanti dia ditimbang dulu berat sebelumnya. Habis itu direndam pada volume tertentu, pada suhu tertentu dan pada massa tertentu. Setelah itu dia dikeluarkan terus dikering anginkan atau dibuat dia tuh menguap. Kalau dia air berarti kita masukkan ke dalam oven. Tapi kalau dia simulannya itu asam asetat atau
etanol, maka kita nggak perlu masuk oven, kita cukup masukkan kita evaporasi di lemari asam. Setelah itu baru kita timbang. Nah, nanti berat sebelum dan sesudah dikurangkan, maka di situ dibagi berat sebelumnya. Nah, di situ kita tahu berapa kadar dari si migrasi totalnya ya. Nah, untuk lemak, karena lemak ini kemungkinan ada paparan dari kelembaban udara sehingga menghasilkan ada kadar air. Maka sebaiknya sampel yang mau kita uji yang dia itu menyerupai lemak, maka kita perlu lakukan dulu pengujian kadar air, penghilangan kadar airnya. Ya, setelah itu baru kita lakukan perendaman sesuai dengan simulan D, yaitu minyak zaitun. Nah, setelah itu kita evaporasi ya, evaporasi. Hasil yang kita dapatkan itu nanti W1 kurang W2 ditambah F. F ini adalah faktor konversi untuk lemak. Jadi ada skornya dari 2 sampai 5. Jadi beda-beda. Tujuannya adalah supaya mengurangi kemungkinan error yang terjadi ya. Jadi untuk lemak ini memang perlakuannya khusus. Kalau kita pakai olive oil. Tapi disarankan sebaiknya kita menggunakan tidak menggunakan olive oil, bisa diganti dengan senyawa iso apa tadi? Iso hmm, sebentar tadi Ibu nemuin. Jadi nggak harus menggunakan olive oil ya, bisa kita ganti senyawanya dengan pelarut polar. Iso mana tadi ya Allah. Mhm. Hmm. Ya bisa diganti dengan isooktan ya. Jadi olive oil itu eh, tidak terlalu ini ya, tidak terlalu akurat, maka kita bisa gunakan eh, simulan pangan isooktan dan etanol 95% pengganti si olive oil. Jadi tolong kalian catat ya, ini nggak ada di PPT, tapi nanti pas ujian Ibu akan tanyakan. Jadi alasannya itu, kalau kita menggunakan olive oil atau minyak nabati lainnya, maka kita harus gunakan faktor konversi. Karena si minyak itu berikatan kuat nanti jadinya dia harus untuk membuang dia itu melepaskannya itu, maka kita takutnya ada interaksi antara lemak dan air ya. Makanya sebelum kita uji migrasi, kita lakukan dulu pengujian apa? Kadar air. Setelah itu baru dilakukan pengujian migrasi yang simulan pangan lemak. Nah, lebih baik menggunakan isooktan dan etanol 95%. Tapi kalau kalian mau pakai olive oil atau minyak nabati lainnya boleh, tapi rumusnya berbeda, yaitu W1 kurang W2 tambah F. Jadi berat semula dikurang berat sesudah ditambah faktor konversinya. Ya. Skalanya 2 sampai 5. Nah, untuk untuk material yang non plastik ya. Jadi sebenarnya kadar ya, migrasi itu yang 20 ya. 20 miligram dan untuk keramik ya. Untuk material keramik kita bisa gunakan
Ini untuk material keramik ya, yang tadi itu kan untuk plastik ya. Jadi simulan pangan, teman-teman, untuk migrasi total, untuk materialnya plastik, kita bisa gunakan simulan ABCDE ya. Tapi kalau dia itu selain dari plastik, keramik, atau ini untuk keramik. Kalau untuk keramik, kita bisa menggunakan simulannya adalah asam asetat 4% ya. Asam asetat 4%. Kalau untuk oke, itu tambahan ya, itu tambahan. Jadi kita masuk ke Nah, kalau spesifik migrasi itu kita bisa mengukur berapa senyawa migrannya ya. Kita bisa tahu berapa senyawa migrannya, mengukurnya menggunakan instrumen ya. Bisa GC, HPLC, bisa refraktometer, spektrofotometri. Nah, cara pengujian tuh gimana? Cara pengujiannya itu adalah eh, pertama adalah kita harus tahu dulu nih material yang mau kita komposisi dari material kemasan. Kita harus tahu dulu komposisi material kemasan itu apa saja. Terus selanjutnya nanti eh, kita lakukan pengujian ya. Dari setiap komponen itu kita cek di regulasi berapa diperbolehkan kadarnya. Setelah itu nanti dilakukan pengujian migrasi total. Kalau seandainya itu kurang dari batas yang sudah ditetapkan, oke, berarti aman. Tapi kalau seandainya lebih, kita cek lagi, ini apa senyawa yang ada di sini. Kira-kira eh, komponen apa nih yang mungkin menjadi migran. Nah, itu nanti kita pilih prosedur kerjanya, ada di buku panduan BPOM untuk setiap migran itu ada pengujiannya. Nanti setelah itu dibandingkan nilainya dengan batas yang diperbolehkan dalam BPOM. Kalau seandainya di bawah nilai ambang batas, berarti ya oke, masih. Berarti ini si kemasan ini bisa diperbolehkan untuk diedarkan ke masyarakat karena migrasinya di bawah nilai ambang batas. Tapi kalau seandainya di atas, maka dia di hold dulu, dilakukan pengujian lebih lanjut. Kalau memang ada migrasinya itu melebihi batas yang ditetapkan, berarti dia tidak boleh diedarkan di masyarakat gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Dan memang pengujian migrasi ini tidak gampang. Kita bisa uji dari segi kemasannya atau kita pengen tahu dari paparannya terhadap manusia. Maka dilakukan lagi penelitian terhadap beberapa orang konsumen, nanti diberikan makanan yang menggunakan yang dikemas dengan kemasan itu, nanti dicek darahnya, intake-nya, berapa kalori dia sehari, apa saja yang dia makan, terus nanti panjang prosedurnya ya, itu lebih kepada kayak penelitian gizi gitu. Baru bisa disimpulkan. Jadi tidak semudah itu untuk mengetahui berapa paparan yang ada pada manusia. Prosesnya cukup jelimet. Nah, sekarang kita masuk ke migrasi kemasan kertas. Sebelumnya Ibu mau eh, tampilkan dulu video yang sudah ada. Ini kertas. Sama kalian. Hmm. Hmm.
Kita baca dulu ada berapa jenis sih masyarakat. Biasanya klasifikasikan ketiga biasanya seperti ini. Yang ketiga kertas pertama. Bang beli bang. Oke nih. Produk tersebut menggunakan kemasan di mana proses tersebut merupakan perpindahan senyawa. Atau menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Jadi jika senyawa tersebut masuk ke dalam tubuh biar membatas aman, dia bisa menyebabkan kamu bisa sampai. Setelah kita mengetahui penyebab dan dampaknya, solusi dari
Oke ya, tadi ada cuplikan sedikit video tentang migrasi kemasan kertas ya. Kertas banyak sekali jenisnya, teman-teman pasti udah belajar juga di semester sebelumnya ya. Terus juga bagaimana sifat kertas juga sudah pernah dipelajari. Nah, untuk kertas, kira-kira menurut teman-teman,
kertas ini memiliki permeabilitas yang bagus atau tidak? Kertas, sifat kertas gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab? Permeabilitas kemampuan dia ya menerima sesuatu. Jadi kalau ibu tanya bagaimana permeabilitas kertas terhadap udara misalnya atau terhadap kadar air, terhadap cahaya, ya. Itu kertas itu dia punya pori-pori ya, punya pori-pori yang dia tuh bisa menyerap ya. Menyerap kadar air yang ada di sekitarnya atau uap air. Sehingga untuk supaya dia itu jadi kemampuan permeabilitas si kertas ini tinggi ya, dia bisa menyerap air, dia juga menyerap minyak, terus dia mudah menyerap, dia bisa menyerap, bisa melepaskan ya. Terus juga kalau untuk cahaya tergantung ya, kalau opasitasnya tinggi, maka dia permeabilitasnya akan turun. Tapi kalau opasitasnya rendah, dia akan bisa menyerap cahaya lebih mudah. Terus kalau ke udara juga dia punya pori-pori itu membuat dia permeabilitasnya tinggi terhadap oksigen. Oke. Kertas biasanya digunakan untuk mengemas produk yang kering. Tapi saat ini dengan kemajuan teknologi ya, orang mengurangi plastik dengan menggunakan kertas sebagai kemasan mengemas produk cair. Dengan cara melapisi kertas dengan plastik ya, melapisi kertas dengan plastik. Kalau plastik itu permeabilitasnya terhadap terhadap air rendah ya. Jadi, tetapi kalau terhadap cahaya, udara dia tuh masih tinggi. Itu si plastik. Oke. Jadi kertas pun sekarang bisa kayak kalian beli kopi ya, kopi pakai kemasan cup kertas tapi bisa untuk kopi. Karena dia dilapis sama lapisan PE, ada plastiknya. Atau bisa juga aluminium foil. Kertas yang terbuat dari selulosa ya, dia dapat terurai secara pada dasarnya. Tapi karena dia harus disesuaikan dengan fungsinya, maka dia harus dikombinasikan dengan material yang lain. Atau dia perlu ditambahkan senyawa tambahan atau penolong yang membuat performance-nya menjadi lebih bagus. Nah, zat-zat ini biasanya dapat membahayakan ketika zat tersebut terkontaminasi atau masuk atau ketika manusia terpapar oleh zat tersebut ya, melalui proses konsumsi ya. Dan paparan ini bisa terjadi selama proses pembuatan bahan kemasan kertas, cetak, penyimpanan, ya, packaging, distribusi, dan lain-lainnya. Nah, ketika bahan ini digunakan sebagai bahan kemasan, zat yang berbahaya itu bisa pindah ke dalam makanan melalui kontak langsung atau tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi untuk kemasan kertas ini ya adalah jenis produknya ya, bahan pengemasnya, luas permukaan bahan pengemas, jumlah standar internal yang ditambahkan selama pengukuran dan perangkat migrasi yang dapat meningkatkan migrasi. Terus ada juga beberapa kertas atau karton atau kardus yang digunakan untuk kemasan alat-alat kesehatan, ya obat-obatan ya, yang dia itu mengandung bahan kimia ya atau bahan makanan. Bisa juga seperti kertas hasil printing atau kertas fotokopi ya, yang kadang digunakan untuk mengemas bahan makanan gitu. Faktor migrasi yang mempengaruhi kemasan kertas ini berupa bisa waktu kontak ya. Waktu itu berarti bagaimana berapa lama dia bisa
berapa lama dia berkontak antara si material kemasan ini dengan produk yang dia kemas. Semakin lama, maka kemungkinan migrasi semakin tinggi. Suhu semakin tinggi suhu, maka tingkat migrasinya juga akan semakin tinggi. Karakteristik polutan organik misalnya berat molekul ya, semakin rendah berat molekulnya, maka dia akan semakin mudah berdifusi. Terus ada struktur kimia dan mudah menguap ya. Secara signifikan, ini semua akan mempengaruhi tingkat migrasi antara material dalam material kemasan terhadap produk yang dia kemasnya. Terus juga titik didih polutan organik dan jenis serta kinerja kertas yang digunakan juga bisa mempengaruhi tingkat migrasi. Ini beberapa migran ya, dan ada batas maksimalnya. Contohnya adalah ekstrak yang larut kloroform. Ini bisa untuk lilin, petrolatum, minyak mineral, dan ekstrak seng sebagai seng oleat. Diekstraksi dengan pelarut yang sesuai dengan tipe pangannya. Maka batasnya adalah 0,078 mg per cm persegi. Untuk kertas yang mengandung migran yang mengandung logam-logam berat, contohnya adalah merkuri, timbal, kadmium, dan kromium. Kalau kromium itu benar-benar nggak boleh ada, apalagi kromium plus 6. Harus negatif. Kalau untuk kadmium maksimalnya 0,5 mg, Pb itu 3 mg, dan merkuri 0,3. Berarti yang paling bahaya kalau kita lihat untuk kandungan logam itu adalah kromium, habis itu baru merkuri, setelah merkuri itu kadmium, dan yang terakhir adalah timbal. Untuk kandungan formaldehid itu maksimal 1 mg per desimeter persegi. Yang keempat, kandungan pentaklorofenol harus negatif. Jadi, kromium 6, pentaklorofenol harus negatif. Migrasi senyawa flatalat. Flatalat, efek yang ditimbulkan oleh flatalat dan BPA ini hampir sama, teman-teman. Dia itu ketika masuk ke dalam tubuh, ketika kita terpapar flatalat atau BPA, maka dia di dalam tubuh kita menyerupai hormon endokrin. Sehingga tubuh kita tidak lagi mengeluarkan hormon endokrin. Tapi pada dasarnya itu bukan endokrin yang asli, tapi itu hanyalah tipuan dari bentuk lain dari si formaldehid, bentuk lain dari flatalat dan BPA. Sehingga membuat proses pertumbuhan menjadi tidak seimbang ya. Kalau pada anak-anak bisa menyebabkan stunting, pada orang dewasa bisa menyebabkan ketidaksuburan ya, atau mandul gitu. Nah, migrasi senyawa flatalat ini banyak sekali turunannya. Ada DBP, ya, yaitu DIDP tambah DINP. Jadi banyak jenisnya ya. Dia itu berupa senyawa yang mudah menguap dan dia itu tidak berwarna, jadi sulit untuk dideteksi. Dia bisa membuat kalau dia ada di kosmetik kayak kutek gitu atau di parfum, dia ada di parfum juga. Dia akan membuat parfum itu jadi tahan lama baunya. Kalau kutek itu jadi tahan lama, jadi lebih tahan lama terhadap air, dia lebih ya masa gunanya ketika kita aplikasikan ke kuku itu jadi lebih tahan gitu, nggak cepat hilang. Di kemasan dia digunakan sebagai pemelastis. Terus Ibu, mohon maaf, slide-nya sepertinya tidak jalan, Ibu. Sekarang Pak, slide-nya apa? Udah kan? Migran. Udah, yang migran ya, Bu. Tadi belum ya? Ini tadi ada nggak? Iya, Ibu. Nggak ada, Ibu. Oh, nggak ada. Oke, sorry ya. Ibu nggak lihat soalnya. Oke. Jadi ini dia teman-teman. Ya, migran yang ada pada kertas, pada umumnya sebenarnya banyak sekali jenis migrannya, tapi yang kita mempelajari ya ini dulu. Untuk yang lainnya silahkan kalian pelajari sendiri karena informasi sekarang banyak banget di aturan BPOM itu ada yang Ibu kasih kemarin itu.
Ini dia ekstrak kloroform, kadar batas maksimalnya segini. Jadi kalau nanti kita melakukan pengujian migrasi, kita harus cek lagi nih, batas maksimalnya masih di bawah batas maksimal atau sudah melebihi ya. Nggak boleh melebihi batas maksimal ya, harus di bawah. Nah, migran yang lain ada fenol, alkylbenzen, 26-DIPN, DBP, DEHP ini bagian dari fatalat. Fenol lain lagi, alkylbenzen, benzen ini tidak baik untuk laki-laki ya. Dia bisa menyebabkan mandul pada laki-laki. Terutama senyawa tambahan dari tinta, karena kertas itu kemasan tuh nggak ada yang nggak pakai label kan, nggak ada yang pakai label, pasti ada labelnya. Label kita bikin ada yang berupa stiker, ada yang langsung dicetak pada kemasan itu ya. Nah, yang dicetak langsung ini biasanya menjadi eh, perhatian kita, apakah tinta tersebut enggak, berarti dia ada pengaruh juga, ada kontribusinya terhadap proses migrasi ya. Senyawa tambahan dari tinta ada benzofenon, ada ITX, ini juga DINP, DBP ini fatalat juga ya. Ada BPA, ada turunan BPA itu beige dan juga ada
Ibu keluar, Ibu nggak sadar loh Ibu keluar. Sampai materi mana tuh tadi Ibu nerangin kalian? Halo? Tadi sampai ini Bu, yang flatalat gitu. Yang slide-nya tuh yang migrasi selain flatalat ada yang HDS sama Oh ya? Ibu udah selesai jelasin. Oke, baik. Sampai sini ya? Enggak? Ini udah Enggak belum? Bu, belum Bu. Hah? Belum. Ini belum? Ini udah. Ini Sampai udah, sini Bu. Oke. Jadi gini, migran ya. Migran yang ada pada material kemasan kertas ini ada fatalat, ada BPA juga, ada senyawa MOS dan MOAH namanya. MOS dan MOAH ini dia itu ditemukan karena adanya kontribusi tinta cetak, ya, ada di kertas dan kertas daur ulang kan daur ulang itu kan digodok semua ya, tidak ada proses pemisahan tinta gitu, nggak ada, dicampur semua. Terus dia dibikin jadi kertas baru disebut dengan kertas daur ulang. Makanya kertas daur ulang kan warnanya beda sama kertas yang virgin ya, kertas yang pure gitu. Nah, sehingga ada beberapa senyawa kimia baru yang ditemukan di situ namanya MOS dan MOAH. Nah, MOS dan MOAH ini dia merupakan senyawa aromatik ya, senyawa aromatik. Nah, kalau si MOS MOS dan MOAH. Kalau MOS ini ya dia tuh sifatnya tidak genotoksik dan karsinogenik maupun karsinogenik. Genotoksik itu maksudnya dia tuh meracuni genetik kita dan bisa menyebabkan, kalau karsinogenik berarti dia mengakibatkan terjadinya kanker atau kanker. Sementara si MOS ini dia nggak punya dua sifat itu, tapi dia bisa membantu pembentukan mikrogranuloma di hati. Jadi kayak sebentar kita coba cari mikrogranuloma. Mikrogranuloma kita cari ya. Oke. Mikrogranuloma ini adalah kumpulan kecil sel-sel inflamasi. Kalian tahu istilah inflamasi itu apa? Inflamasi itu peradangan ya. Jadi dia bisa menyebabkan pembentukan sel yang bisa menyebabkan peradangan pada liver kita, ya, yang dia tuh muncul dalam jaringan liver atau hati. Jadi dia bentuk dari peradangan atau infeksi ya. Nah, penyakit ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit apa? Autoimun. Autoimun ya. Beberapa penyebab mikrogranuloma di hati itu bisa jadi karena infeksi bakteri, penyakit autoimun, paparan zat beracun. Nah, si MOS ini memiliki kontribusi terbentuknya mikrogranuloma dari paparan zat beracun
racun yaitu MOS. Dia bisa menyebabkan timbulnya sel-sel kecil, kumpulan sel-sel yang bisa menyebabkan peradangan pada liver kita. Nah, penyakit liver itu penyakit berbahaya apa enggak, teman-teman? Ada yang tahu fungsi liver apa? Untuk menetralkan racun-racun, Ibu. Nah, iya, ketika tubuh kita tidak mampu lagi menetralkan racun-racun, maka efeknya nanti apa? Gagal ginjal, ya. Gagal ginjal dan penyakit yang lainnya. Darah yang diedarkan ke tubuh kita ini bukan darah yang bersih, efeknya nanti ada infeksi pada jantung, paru-paru, dan semua organ kita jadi rusak. Ketika si penyaring racun di tubuh kita ini rusak, maka semua organ tubuh bisa rusak. Itu bahayanya dari si MOS ini. Jadi dia sifatnya nggak genotoksik ataupun karsinogenik, tapi bisa menyebabkan mikrogranuloma di hati. Nah, istilah untuk senyawa yang tidak bisa ditentukan efeknya kita sebut dengan NOEL, ya, NOEL. Standar yang ditetapkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa itu adalah 19 mg per kilogram berat badan per hari. Setelah dilakukan pengujian ya terhadap berapa sih kecukupan daily intake-nya, kecukupan harian kita boleh mengkonsumsinya itu diusulkan adalah 1 mg per kilogram berat badan per hari ya untuk paparan dari si MOS ini ya. Nggak boleh lebih dari 1 mg. Nah, itu MOS. Terus ada lagi MOAH ya. Itu MOS. Terus ada lagi namanya MOAH. Hidrokarbon aromatik, struktur molekulnya sebagian tumpang tindih dengan struktur molekul hidrokarbon aromatik polisiklik. Dan sifatnya untuk MOAH ini adalah dia genotoksik dan karsinogenik. Ya. Ada berbagai cara manusia bisa terpapar MOAH. Kira-kira ya sebesar 0,03 hingga 0,3 mg per kilogram berat badan per hari. Paparan ini berasal dari berbagai sumber, contohnya pada saat pembuatan kemasan pangan, ya, di mana dia digunakan untuk pembuatan bahan kemasan itu kan ada bahan utama, bahan tambahan, bahan penolong, ya. Dia tuh dimasukkan di situ. Ada juga karena alat bantu pada pengolahan pangan. Ya, ada juga karena senyawa aditif kayak anti busa, anti debu pada sereal. Bisa juga dari residu pestisida dari bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan ya. Terus dan juga bisa kontaminasi dari lingkungan. Nah, itu kemungkinan paparan datangnya sumber paparan dari MOAH. Nah, bagaimana cara kita mengurangi atau meminimalisir paparan tersebut? Maka kita harus menggunakan bahan tambahan, bahan penolong yang berat molekulnya besar, supaya tidak terjadi proses difusi. Dan memastikan selama proses pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, migrasi kontaminan dari MOS atau MOAH ini tidak terlalu banyak ya masuk ke dalam makanan kita. Oke. Setiap industri penghasil kemasan harus memikirkan, harus mempraktekkan atau menemukan solusi untuk permasalahan ini ya, agar tidak mengganggu keamanan pangan dan tidak menurunkan kualitas mutu pangan. Nah, beberapa contoh untuk uji migrasi, contohnya untuk senyawa flatalat, senyawa benzofenon ya, amina aromatik primer, ada yang lain ya. Pengujiannya ya menggunakan instrumen ya. Contohnya adalah
kita harus poin utamanya adalah harus bisa memilih pelarut yang tepat untuk menghitung atau menentukan migrasi totalnya tadi ya. Kita bisa gunakan etanol atau isooktan ya pada sampel atau pangan yang lipofilik. Lipofilik itu berarti dia menyukai lemak ya. Itu tadi ya, untuk pangan yang meniru lebih ke lemak, kandungan lemak, kan tadi kita gunanya apa? Minyak nabati kan, tapi sebaiknya kita gunakan etanol 95% atau bisa menggunakan isooktan. Oke, terus dilakukan, setelah itu kita bisa lakukan uji biologis juga untuk men-screening toksikologinya. Terus kita juga bisa melakukan pengujian sensorinya ya, melihat flavor dari segi aromanya, teksturnya, itu juga perlu kita lakukan pengujian ya. Contohnya adalah untuk pengujian kemurnian dan toksisitas dari material yang berbasis serat. Caranya adalah dalam penelitian terakhir, sampel pulp dan kardus ya, dievaluasi secara sistematis menggunakan ekstrak air yang diperoleh dari bahan yang dihomogenasi. Jadi dia menggunakan ekstrak, dia mengekstraknya dengan apa? Dengan air ya. Mana dia? Menurut hasil kurva intensitas cahaya yang sangat dapat diulang, sampel yang sama memberikan respon yang sama secara konsisten. Namun mengenai toksisitas, hasilnya sulit untuk ditentukan ya, atau kita jelaskan. Karena sampel sering menghasilkan pola induksi dan penghambatan fotoemisi yang bervariasi tergantung pada konsentrasinya di dalam sampel tersebut. Maka kita harus menggunakan parameter kontrol kualitas untuk supaya hasilnya lebih akurat ya. Lalu dilakukan juga pengujian kertas daur ulang dibandingkan dengan serat murni. Nih. Jadi kalau dia ada 4 sampel teman-teman. Kalau dia itu serat murni kita kasih simbolnya adalah labelnya kertas A, sementara kertas B itu adalah produk yang terdiri dari 40% serat murni, 40% bahan daur ulang dari potongan koran yang belum dicetak ya, dan 20% kertas tanpa tinta dari koran dan majalah. Sementara kertas C dan D dari kertas koran dan majalah, yang dimana kertas C ini tintanya nggak dihilangkan, kalau kertas D ini tintanya dihilangkan. Jadi yang paling si C ini udah dia dari daur ulang kertas dan koran, tintanya juga tidak dihilangkan. Sementara kalau A ini kertas murni. Kalau B ini dia campuran dari kertas murni, kertas daur ulang, dan ada 20% kertas tanpa tinta. Ya. Jadi tinta nggak ada ya. Di kertas B ini tinta nggak ada. Kenapa? Dia 40% serat murni, 40% kertas daur ulang koran, yang belum dicetak, berarti kan nggak ada tintanya kan? Dan 20 kertas tanpa ada tinta. Sementara kalau D itu dia dari koran dan majalah, tapi tintanya udah dihilangkan. Lalu sampel ini kita ekstraksi dengan etanol 99% dan menggunakan air. Jadi dia menggunakan dua pelarut yang berbeda, air dan etanol 99%. Pengujiannya menggunakan gas kromatografi dengan detektor infrared ya. Lalu mereka juga melakukan pengujian mikrobiologi untuk mengetahui total bakteri aerobik, pembentuk spora aerobik dan anaerobik, penentuan bakteri Bacillus, ragi, dan kapang pada kertas. Dalam pengujian yang ditetapkan, ekstrak etanol menunjukkan lebih banyak toksisitasnya daripada menggunakan pelarut air ya.
dan juga mengandung jumlah bahan yang lebih tinggi dalam analisis kimia. Sampel A yang merupakan kertas murni menghasilkan ekstraktan yang paling sedikit dan juga paling tidak bersifat sitotoksik. Sementara sampel C paling beracun dalam uji sitotoksik. Tidak ada ekstrak yang memberikan efek positif dalam uji AMES dan semuanya terlalu sitotoksik untuk hasil yang berarti. Tanda aktivitas mirip dioksin terdeteksi pada ekstrak sampel C. Dia memiliki respon positif tertinggi, ya wajar ya, dia itu udah kertas daur ulang, terus masih ada tinta cetaknya. Sementara untuk sampel A dan B, aktivitasnya tidak signifikan, untuk mikrobanya nggak terlalu signifikan. Dengan ekstrak air, hasil B dan C itu tidak terlalu responsif ya, tidak terlalu kentara gitu. Jadi memang kalau kita melakukan pengujian itu pilihlah pelarut yang tepat. Ya, tidak semua pelarut itu larut baik di dalam air, tapi ada yang dia itu lipofobik, dia nggak suka minyak, berarti kita bisa gunakan air. Tapi kalau dia lipofilik, dia suka minyak, berarti dia nggak bisa menggunakan air, harus gunakan pelarut nonpolar untuk bisa mengekstraknya supaya dia bisa ketarik semuanya, ekstraktannya menjadi lebih banyak. Dan juga berdasarkan hasil penelitian, ya, kenapa kita perlu uji toksisitas, Bu? Iya, karena banyak dari kertas daur ulang itu tidak pada saat proses pembuatannya. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh BRIN ya, menemukan bahwa kertas nasi yang kuning, yang coklat itu, setiap lembarnya itu mengandung 25 juta koloni bakteri ya, pada setiap lembar kertas nasi. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia nggak melewati proses sterilisasi tadi ya. Terus kenapa kita baik-baik saja, teman-teman? Kalian makan gado-gado pakai itu, kita bungkus nasi dibekelin sama emak kita pakai itu baik-baik aja. Ya karena tubuh kita sudah terbiasa ya dengan bakteri tubuh kita terbiasa dengan makanan itu gitu. Perut kita itu kan menyesuaikan ya. Itu hebatnya ciptaan Allah tuh. Tapi lama-lama nanti bakteri baik yang ada di dalam usus kita kan jadi habis. Jadi nanti kita akan gampang kena penyakit, ya penyakit pencernaan. Seperti itu. Kalau di luar negeri itu penyakit pencernaan kayak diare itu, mereka tuh sangat ini ya, cepat tanggap gitu. Kenapa? Karena ketika kita diare yang habis itu apa? Cairan tubuh. Kalau tubuh kita kekurangan cairan tuh bahaya banget, teman-teman. Kalau kalian itu telat ditolong, bisa meninggoy, ya. Ketika tubuh kita itu kekurangan cairan, maka kalau kita mau diinfus ya, dibantu untuk dapatkan cairan itu kan lewat infus. Itu tubuh kita tuh urat-urat apa sih pembuluh darah tuh udah nggak bisa, nggak kelihatan gitu loh, mengerut ya, mengerut. Mungkin kan bahasa bodohnya gitu ya, tubuh kita tuh kekurangan air maka dia akan menciut gitu. Menciut itu ketika kita cari pembuluh darah untuk bisa masuk si infus tadi nggak bisa, nggak nemu, ketolak terus, jadi nggak bisa masukin cairan ke dalam tubuh kita. Nah, itu kondisi yang sangat berbahaya yang bisa membuat penderita itu bisa meninggal. Kayak kalau kita diare itu jangan dianggap enteng, harus segera cari yang bisa menambah cairan tubuh kita lagi, membalikkan cairan tubuh kita lagi. Kalau udah parah, kalian pergi ke UGD aja, dirawat biar cepat tertolong gitu ya. Nah, kalau di luar negeri tuh kalau yang diare 2-3 kali aja kita, misalnya orang kalau BAB itu kan normalnya 3 kali sehari. Kalau kita udah 5 atau 6 tuh udah sesuatu yang itu udah menandakan kita tuh udah mulai mengalami diare. Itu langsung dirawat kalau di luar negeri. Ibu taunya dari Pak Fatoni ya. Pak Fatoni itu pernah keracunan makanan waktu di Jerman kata dia. Baru diare berapa kali gitu ya. Langsung dirawat dia di rumah sakit Jerman itu. Kalau kita di Indonesia kan enggak. Ya kan? Nah, maka ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan teman-teman untuk higienitas ini juga ya. Di samping pengaruh dari migrasi senyawa kimianya, eh, kuman, bakteri itu juga menjadi membahayakan keamanan pangan ya.
keamanan dari konsumen. Oke. Sampai di sini jika ada yang mau didiskusikan silahkan teman-teman. Bu, mohon maaf, Bu. Saya Ardi, hadir, Bu. Kenapa Adi? Saya Ardi tadi hadir jam 8.36, Bu. Terlambat hadir tadi, Bu. Ini tolong dengerin ya, kalau Ibu ambil absen, kalian tuh tolong gitu ya. Dipanggil juga nggak nyaut. Ibu nggak bisa login lagi nih. Biasanya kalau udah disimpan tuh nggak bisa diganti lagi, Ardi. Jadi tolong kalian, kalau Ibu absen tolong didengerin, karena nggak bisa diganti. Kalau udah Ibu save, nggak bisa. Dan nih Ibu coba login di Spirit udah nggak bisa nih, error terus. Ya Ibu tulis nggak hadir aja kalian yang nggak absen ini ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Yang berkaitan dengan materi ya, bukan masalah absen ya. Ada nggak? Ibu, maaf pengen tanya Bu, tadi yang rumus buat bentar Bu. Tadi yang untuk mengetahui kadar migrasi berlama kalau misalkan yang pakai iso oktan sama yang etanol 95% tadi rumusnya apa Bu? Oh iya. Kalau etanol itu nggak perlu pakai faktor konversi ya. Tapi ketika teman-teman menguji misalnya pangan yang sifatnya lemak, kalian menggunakan simulan pangannya itu minyak zaitun atau minyak nabati lainnya, maka teman-teman harus menggunakan faktor konversi. Rumusnya W1 kurang W2 ditambah F. Untuk lebih jelasnya, Rezi, kita tuh punya di BPOM itu ada buku panduan untuk pengujian migrasi. Kalian bisa searching di internet ya. Ada di situ kok. Baik Bu, makasih Bu. Sama-sama, Rezi. Berarti di kelas ini nggak ada ketinggalan materi ya. Yang ketinggalan itu yang Selasa kesananya berarti. Oke, oke, baik. Kelompok di sini sudah Ibu bagi juga kan untuk tugas UASnya sudah ya? Berarti minggu depan insya Allah kita offline ya dan tolong belajar. Ibu akan kasih kuis. Oke? Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Baiklah kalau seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas atensi anak-anak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu.